Kidung bumi segandung cerita rakyat Indramayu. Sejarah dan Babad Indramayu. Menurut Babad Indramayu, penghuni pertama daerah Indramayu adalah Raden Arya Wiralodra yang berasal dari Bagelen, Jawa Tengah, putra Tumenggung Gagak Singalodra yang gemar melatih diri, olah kanuragan, tirakat, dan bertapa. Suatu saat, Raden Wiralodra tapa berata dan semedi di perbukitan Melaya di kaki Gunung Sumbing. Setelah melampaui masa 3 tahun, ia mendapatkan wangsit. Hai Wiralodra, apabila engkau ingin berbahagia, berketurunan, di kemudian hari, carilah lembah Sungai Cimanu. Manakala telah tiba, berhentilah dan tebanglah belukar secukupnya untuk mendirikan pendukuhan dan menetaplah di sana. Kelak, tempat itu akan menjadi subur makmur, serta 7 turunanmu akan memerintah di sana. Dengan didampingi Ketinggil dan berbekal senjata cakra udaksana, berangkatlah mereka ke arah barat untuk mencari Sungai Cimanu. Suatu senja, sampailah mereka di sebuah sungai. Wiralodra mengira sungai itu adalah Cimanu, maka bermalamlah di situ. Dan ketika pagi hari bangun, mereka melihat ada orang tua yang menegur dan menanyakan tujuan mereka. Wiralodra menjelaskan apa maksud dan tujuan perjalanan mereka. Tetapi orang tua itu berkata bahwa sungai tersebut bukan Cimanu, karena Cimanu telah terlewat dan mereka harus balik lagi ke arah timur. Setelah berkata demikian, orang tersebut lenyap, dan orang tua itu menurut riwayat adalah Ki Buyut Sidum, Kidang Penanjung dari Pajajaran. Ki Sidum adalah seorang panakawan Tumenggung Sri Baduga yang hidup antara tahun 1474 hingga 1513. Kemudian Raden Wiralodra dan Ketinggil melanjutkan perjalanan menuju timur laut, dan setelah berhari-hari berjalan, mereka melihat sungai besar. Wiralodra berharap sungai tersebut adalah Cimanu. Tiba-tiba, dia melihat kebun yang indah, namun pemilik kebun tersebut sangat congkak, sehingga Wiralodra tak kuasa mengendalikan emosinya. Ketika ia hendak membanting pemilik kebun itu, orang itu lenyap, hanya ada suara. Hai cucuku Wiralodra, ketahuilah bahwa hamba adalah Ki Sidum, dan sungai ini adalah Sungai Cipunegara. Sekarang
teruskanlah perjalanan ke arah timur. Manakala menjumpai seekor kijang bermata berlian, ikutilah di mana kijang itu lenyap. Maka itulah Sungai Cimanuk yang Tuan cari. Ki Sadum adalah seorang ulama besar dari Ligung Majalengka yang pulang berkelana dari Banten untuk pulang ke Ligung Majalengka, kemudian bertemu dengan Raden Arya Wilalodra, dan makom dan petilasannya ada di desa Bantarwaru, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Saat mereka melanjutkan perjalanan, bertemulah dengan seorang wanita bernama Dewi Larawana yang memaksa untuk dipersunting oleh Wiralodra. Namun Wiralodra menolaknya hingga membuat gadis itu marah dan menyerangnya. Wiralodra mengeluarkan cakranya ke arah Larawana. Gadis itu pun lenyap bersamaan dengan munculnya seekor kijang. Wiralodra segera mengejar kijang itu yang lari ke arah timur. Ketika kijang itu lenyap, tampaklah sebuah sungai besar. Karena kelelahan, Wiralodra tertidur dan bermimpi bertemu Ki Sadum. Dalam mimpinya itu Ki Sadum berkata bahwa inilah hutan Cimanuk yang kelak akan menjadi tempat bermukim. Setelah ada kepastian lewat mimpinya, Wiralodra dan Ki Tinggil membuat gubuk dan membuka ladang. Mereka menetap di sebelah barat ujung Sungai Cimanuk. Pedukuhan Cimanuk makin hari makin banyak penghuninya. Di antaranya seorang wanita cantik paripurna bernama Nyi Endang Dharma. Karena kemahiran Nyi Endang dalam ilmu kanuragan, telah mengundang pangeran guru dari Palembang yang datang ke lembah Cimanuk bersama 24 muridnya untuk menantang Nyi Endang Dharma. Namun semua tewas dan dikuburkan di suatu tempat yang sekarang terkenal dengan nama Makam Selawe. Untuk menyaksikan langsung kehebatan Nyi Endang Dharma, Raden Wiralodra mengajak adu kesaktian dengan Nyi Endang Dharma. Namun Endang Dharma kewalahan menghadapi serangan Wiralodra. Maka dia meloncat terjun ke dalam Sungai Cimanuk dan mengakui kekalahannya. Wiralodra mengajak pulang Nyi Endang Dharma untuk bersama-sama melanjutkan pembangunan pedukuhan. Namun Nyi Endang Dharma tidak mau dan hanya berpesan, "Jika kelak Tuan hendak memberi nama pedukuhan ini, maka namakanlah dengan nama hamba. Kiranya permohonan hamba ini tidak berlebihan, karena hamba ikut andil dalam usaha membangun daerah ini." Untuk mengenang jasa orang yang telah ikut membangun pedukuhannya, maka pedukuhan itu dinamakan Dharma Ayu, yang kemudian hari menjadi Indramayu. Berdirinya pedukuhan Dharma Ayu memang tidak jelas tanggal dan tahunnya. Namun berdasarkan fakta sejarah, tim peneliti menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Jumat Kliwon 1 Sura 1449 atau 1 Muharram 934 Hijriah
yang bertepatan dengan tanggal 7 Oktober 1527. Cerita Pedukuhan Dharma Ayu adalah salah satu catatan sejarah daerah Indramayu. Namun ada beberapa catatan yang juga berkaitan dengan proses pertumbuhan daerah Indramayu. Antara lain, berita yang bersumber dari Babat Cirebon bahwa seorang saudagar Cina beragama Islam bernama Ki Dempu Awang datang ke Cirebon pada tahun 1415. Ki Dempu Awang sampai di desa Junti dan hendak melamar Nyi Gedeng Junti, namun ditolak oleh Ki Gedeng Junti. Di sini dapat disimpulkan bahwa desa Junti sudah ada sejak tahun 1415. Dalam catatan buku Purwaka Carubanagari mengenai adanya desa Babadan, di mana pada tahun 1417 Sunan Gunung Jati pernah datang ke desa Babadan untuk mengislamkan Ki Gede Babadan, bahkan menikah dengan putri Ki Gede Babadan. Di tengah kota Indramayu ada sebuah desa yang bernama Desa Lemah Abang. Nama itu ada kaitannya dengan nama salah seorang wali Songo, Syekh Siti Jenar, yang dikenal dengan nama Syekh Lemah Abang. Syekh Lemah Abang atau Syekh Demak pernah tinggal di desa tersebut, atau setidaknya dikunjungi olehnya untuk mengajarkan agama Islam. Catatan lain pada tahun 1499 tentang perjalanan jalur rempah John Johnson dan Tom Pierce menyebutkan daerah Daramayu atau Indramayu sekarang memiliki 4 pelabuhan besar, yaitu Daramayu atau Pasekan, Losarang atau Losarang, Ampal atau Karangampel, Balanak atau Blanakan, Cesam atau Ciasem, Cemau atau Cemayo atau Cilamaya. Dalam catatan jalur rempah Johannes Johnson yang menyebutkan kerajaan atau kesultanan di Pulau Jawa pada tahun 1499 pada jalur rempahnya seperti Sultanato de Bantam atau Banten, Sultanato de Daramayo atau Dermayu atau Indramayu, dan Sultanato de Dama atau Demak. Kidung bumi segandu, cerita rakyat Dermayu. Bukti lain di tahun 1351 Masehi dalam Piagam Singosari tahun 1351 Masehi oleh Hayam Wuruk juga tercatat dalam naskah kuno Nagara Kartagama Majapahit bahwa wilayah Indramayu dulunya sebuah kerajaan Pawanukan atau Manukan dalam kerajaan bawahan dan sebagai administratif dari kerajaan Majapahit. Dadi legenda Raden Wiralodra, satria gagah perkasa, membela Kerajaan Manukan atau Indramayu didirikan pada tahun 1351 Masehi oleh Ratu Swardani. Ratu Swardani sendiri anak raja dari Singawardana atau Brepaguhan atas pernikahannya dengan Ratu Rani Pajang atau Brepajang. Raden Wiralodra rela dadi Ciptawati. Candi peninggalan Majapahit juga terdapat di Indramayu yang digali pada tahun 2019. Candi Sambimaya adalah peninggalan kerajaan Majapahit di Indramayu di abad ke-14 Masehi pada masa Sri Prabu Batara Wijaya Hayam Wuruk dan Ratu Swardani tahun 1351 Masehi. Balik ningasale kebomuling latih
kandangi. Candi Kesit terdapat di daerah Tugdana, Indramayu Selatan, atau secara administratif berada pada kecamatan Tugdana. Candi Kesit adalah candi Hindu-Buddha yang dibangun pada masa kerajaan Singasari di tahun 1247 Masehi di Indramayu. Indramayu. Melihat bukti-bukti atau sumber di atas, diperkirakan pada abad ke-16 Masehi, daerah Indramayu sekarang atau sebagian daripadanya sudah dihuni oleh manusia. Wallahu alam. Kidung bumi sekantung, cerita rakyat Dermayu. Kanggo anak putu, awas aja keliru. Anak pendopo munculan kasing weruh, sejarah dibuka, prahara dadi